Saya Christian Grich, Anda menyaksikan berita satu spesial. Ini adalah sosok yang selalu hadir di 3 teratas berbagai lembaga survei sebagai calon presiden dengan elektabilitas paling tinggi. 2 calon presiden yang digadang-gadang bakal calon presiden yang digadang-gadang punya elektabilitas paling tinggi sudah deklarasi. Tapi kok sosok yang satu ini belum memberikan sinyal sama sekali mau dicalonkan untuk jadi bakal calon presiden nanti. Atau pertanyaan berikutnya, apakah sosok ini mampu jadi Presiden Republik Indonesia dengan segala tantangan dan masalah yang bakal dihadapi hari ini dan ke depan. Sosoknya sudah berada di hadapan saya. Salam Pak Ganjar Pranowo. Iya, makasih Mbak, apa kabar? Baik sekali, baik sekali. Terima kasih sudah hadir di BTV. Ini adalah berita satu spesial pertama dan Pak Ganjar adalah figur pertama yang kami wawancarai. Ya? Tadi Pak Ganjar sudah dengar, saya buka ke pemirsa. Pak Ganjar selalu masuk di semua lembaga survei, setiap kali rilis kami ikut. Ada nggak? Oh, nama Pak Ganjar terus, tapi kok belum deklarasi atau mendeklarasikan diri setidaknya? Saya itu anggota partai. Ya. Tentu saya melihat ada 2 realitas. Ya. Realitas pertama adalah saya anggota partai dan ada proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. Yang kedua, ada realitas sosial. Realitas survei yang memang itu ada. Maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan? Kalau pertanyaannya disederhanakan, Pak Ganjar sendiri mau nggak jadi Presiden Republik Indonesia? Dengan kondisi 2 realitas yang ada, sebenarnya saya ini masuk partai sudah lama, Mbak. Bahkan sejak mahasiswa di PDI. Setelah itu berganti pada PDI Perjuangan. Saya di partai tahun 92 ya. Maka kalau kita bicara dalam kondisi 2 realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap? Berarti kalau ditanya siap menjadi Presiden Republik Indonesia? Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap pada soal itu. Maka kenapa di awal sebagai etik politik tentu saja kami sangat menghormati 1 PDI Perjuangan sebagai partai saya, dan 2 adalah relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang, dan yang kedua tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan tuh. Berarti saat ini apakah kami bisa menafsirkan bahwa seorang Ganjar Pranowo menunggu langkah konsolidasi atau bahasa Bu Mega bukan koalisi tetapi kerjasama antar partai? Tentu saja. Karena hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusulkan sendirian, ya, dan partai-partai yang lain harus bergabung. Tapi rasa-rasanya bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Ada banyak multidimensi persoalan yang ada di sana dan membutuhkan kebersamaan. Ya, 2 periode kepemimpinan Pak Presiden saya kira sudah dimulai langkah-langkahnya. Tapi rasa-rasanya divided society ya terjadi, polarisasi ya government Pak. Itu terjadi, polarisasi terjadi. Ini butuh direkonsiliasi untuk menghadapi tantangan ke depan. Problem ekonomi berat loh, besok berat loh. Bagaimana effort kami yang ada di kampung, di daerah kan Mbak, mencoba mencari investor, mencoba memberikan insentif, mencoba memberikan proteksi, semata-mata agar ekonomi tumbuh, rakyat bisa makan dan bekerja. Belum lagi problem energi, problem pangan, problem lingkungan, yang hari ini mesti kita kemas. Jadi artinya ya proses-proses ini menjadi penting untuk kita menyiapkan respon terhadap persoalan global yang hari ini sedang terjadi perubahan turbulensi. Jadi kita mesti siap untuk itu. Apa masalah atau tantangan Indonesia menurut Pak Ganjar ke depan yang harus sama-sama kita hadapi dan itu menjadi tantangan untuk pemimpin Indonesia ke depan? Ekonomi. Hari ini ekonomi. Dan ketika kemudian kekuatan potensi bangsa
tidak bisa sendirian, maka kita harus menggandeng kekuatan yang lain. Kenapa ada investasi itu tadi. Yang kedua, membaca dari cara berpikirnya Bung Karno umpama. Politik kita berdaulat mestinya. Tapi ingat yang ekonomi. Kita harus berdikari dalam bidang ekonomi. Kalau kita terjunkan ke dalam realitas-realitas yang ada di sektoral, pangan umpamanya, hati-hati ini pangan. Kita mesti siapkan pangan-pangan alternatif di luar beras umpama. Kami mendapatkan instruksi umpama dari Bu Mega, ayo kepala daerah semuanya, jangan hanya bicara makan beras saja. Ada jagung, ya, siapkan kedelai, siapkan umbi-umbian, siapkan porang, siap semua. Jadi ketika dunia kemudian berubah, pangan kita aman. Dua energi. Pasca pandemi kan hampir semua negara punya problem kan soal ekonomi. Termasuk Indonesia ya. Tentu saja. Inflasi hari ini terjadi di mana-mana. Tapi ada faktor juga perang dua negara ini. Ya. Saya beberapa waktu lalu berbincang dengan Duta Besar Uni Eropa. Datang ke Jawa Tengah bersama Kadin bicara investasi. Ya, dia menyampaikan kami tertarik di Jawa Tengah karena ada pemerintah yang mencoba untuk memberikan fasilitas seatraktif mungkin agar kemudian orang mau datang. Bupati wali kota bekerja, perizinan dipermudah, pungli kemudian disikat dan Pak Jokowi sudah memberikan briefing pada APH untuk melakukan itu. Maka kalau kemudian kita bicara atau membaca dari dunia internasional, termasuk Uni Eropa kemarin datang, maka menurut saya ini peluang di tengah tantangan. Ya. Minggu berikutnya, beberapa hari yang lalu, Duta Besar Amerika umpama ngobrol dengan saya di Semarang, dia bicara hal yang nadanya sama. Ekonomi masalah, financial global masalah, ya iklim masalah, pangan masalah, energi paling berat. Apalagi kalau kita melihat Eropa, Amerika hari ini lagi mau masuk musim dingin. Ngeri nggak energinya seperti itu kan? Dia butuh, tapi mahalnya minta ampun, dan hari ini di sana menjadi problem serius. Nah, kita mesti menyiapkan itu. Ekonomi Mbak sekarang yang menjadi tantangan. Presiden kemarin menyampaikan, awas ya, 2023 gelap. Kalau saya membaca di daerah, kita bisa bikin terang ini. Caranya? Ketika kita sudah tahu kita proyeksi akan gelap, maka persiapkan lilin, persiapkan lampu senter, persiapkan, kalau orang tua dulu, Petromax, masih ingat nggak sih? Atau barangkali kamu siapkan listrikmu jangan sampai mati. Penerangnya apa menurut Pak Ganjar? Ada banyak kalau 2023 gelap. Kemandirian dong. Kalau sekarang problemnya ada di energi, maka mesti sekarang bauran energinya dihidupkan. Kita punya banyak loh Mbak. Umpama sekarang kebijakan ya panel surya, PLN sudah mencoba membuat apa namanya kebijakan itu cepat. Mobil listrik sekarang mau kita siapkan ke depan. Jangan sampai kita bergantung pada energi fosil. Di kampung saya nih Mbak, di Jawa Tengah umpama, banyak potensi-potensi energi lokal yang kita bisa berdayakan di lingkungan itu. Contohnya? Contohnya gas rawa, pernah dengar nggak? Belum Belum ya, gas rawa itu timbunan geologis yang sudah sangat tua, dan itu hanya cukup dibor, ada di Banjarnegara, di Grobogan, di Sragen, kemarin di Karanganyar, itu kita salurkan gratis. Perlu gas? Tidak. Mereka masak itu sendiri. Ini sih satu yang simpel. Tapi yang gede tentu kita punya dong coal, batu bara. Ya mungkin kebutuhan dalam negeri mesti kita penuhi. Geothermal Mbak, kita belum optimal. Belum optimal. Gelombang, waduh, banyak sekali sebenarnya potensi inilah yang hari ini kayaknya mesti ada penugasan deh. Seorang Ganjar Pranowo sendiri punya gambaran atau langkah konkret nggak untuk mengoptimalkan segala potensi yang Pak Ganjar sendiri sudah bisa identifikasi tadi? Data, ESDM, kementerian, ada badan geologi, punya kita semua. Data, maka perintah Presiden, satu data Indonesia itu segera bereskan. Kalau perlu dikawal khusus. Kedua, kalau kemudian kita mau segera mengeksekusi itu, tugaskan perguruan tinggi. BRIN ada kan, kampus ada kan, lembaga riset ada kan, tugaskan. Karena penugasan, maka ini proyek yang dihitung secara khusus dan harus selesai. 2 tahun selesai nggak? Kalau nggak cari teman, cari partner. Ya. Apakah swasta, apakah asing, atau diaspora Indonesia.
Kamu pangan, kamu energi yang baru terbarukan. Kamu bagaimana mengelola energi fosil yang hari ini ada. Kalau kita lihat pertumbuhan penduduk yang hari ini kita akan memasuki situasi yang tidak gampang dengan bonus demografi yang ada, berapa sih kebutuhannya? Bisa nggak kita penuhi atau kita irit-irit? Ya. Kalau kita irit-irit, maka kemudian kita harus menggunakan yang substitusi mana, yang komplementer yang mana. Banyak Mbak orang pintar Mbak. Saya kira kalau kampus, mana ITB ya, kamu teknik siapkan, bereskan. Kamu tak kasih duit aja deh, mintanya berapa sih? Tapi mesti beres. Kalau enggak, tak ganti kamu. UI, UGM dan sebagainya, sebenarnya kan bisa. Ini kalau Pak Ganjar bicara dalam spektrum internasional sudah, tapi saya ingin usai jeda nanti kita akan bicara mengenai Pak Ganjar berhasil nggak ya di Jawa Tengah sehingga bagi siapapun yang bermimpi Pak Ganjar ini bisa jadi Presiden Republik Indonesia, kemampuannya, keberhasilannya di Jawa Tengah itu cukup menjadi modal untuk memimpin Indonesia atau tidak? Sesaat lagi. Datang dan hadiri Hospital Expo ke-34 yang dirangkai dengan acara Seminar Nasional ke-18 Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi, serta Seminar Patient Safety ke-16, tanggal 19 sampai 22 Oktober di Jakarta Convention Center. Pameran terbuka untuk umum jam 9 pagi sampai 5 sore. Hari terakhir pameran 22 Oktober, buka jam 9 pagi hingga jam 2 siang. Pameran kebutuhan rumah sakit dan alat-alat kesehatan bagi profesional dan masyarakat umum ini diikuti 400 perusahaan dan 700 staf. Dia bohong lagi sama aku. Kemarin aku lihat dia. Semudah itu dia. Dia janji sama aku. Ih, awas. First Media, tayangannya beneran tanpa batas. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat dalam Jendela Dunia. Hanya di BTV. Anda kembali bersama kami di Berita Satu Spesial. Saya masih bersama dengan sosok yang selalu masuk ke 3 teratas setidaknya. Nama atau sosok yang paling tinggi elektabilitasnya. Oke, saya sudah janji kepada pemirsa bicara soal Jawa Tengah. Jawa Tengah apa problem? Pak Ganjar itu sampai September 2023 ya, efektif sebagai gubernur Jawa Tengah. Apa yang berubah dari Jawa Tengah? Bapak punya kesempatan untuk memimpin, membawa Jawa Tengah 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Tahun depan 10 tahun. Apa yang berubah dari Jawa Tengah? Enggak terlalu banyak. Pemimpinnya nggak hebat kok di Jawa Tengah. Saya maksudnya. Mbak, saya itu jadi gubernur awal itu dari partai ya, meriset apa problemnya. Problem pertama korupsi. Kami nggak suka Pak Pungli, kami nggak suka korupsi. Emang kamu tahu? Dan itu kita riset. Dan itu persepsi yang kemudian muncul di publik. Maka mesti kita bereskan dulu. Pak Ganjar sudah bereskan itu? Ini ceritanya. Terus kemudian yang kedua apa lagi? Biasanya kalau udah terpilih ada janji politik. Maka tagline kami itu mboten korupsi, mboten ngapusi. Tidak korupsi, tidak menipu. Itu menjadi value. Ingat nggak waktu kemudian menjadi viral menjelang Pilpres 2014 saya kira tiba-tiba ada gubernur baru dilantik ngamuk di jembatan timbang. Ora, sampe mau ngenake duit ini dienggo sapa? Biasanya sampe ngenake piro? 20 biasanya. Terus ora kertas-kertasan ngono. Soalnya kertas. Kemudian saya ditelepon orang teman-teman seluruh dunia gitu. Mas Ganjar ada apa? Mungkin ini yang dimaksud rakyat. Oke. Yang kedua saya bilang, nggak ada lagi ya jual beli jabatan. Titik. Nggak ada lagi ya setoran. Nggak ada lagi orang yang main-main di proyek yang ada di Pemprov Jateng. Pemprov ya, ini belum sampai Pemkot gitu. Sampai hari ini alhamdulillah itu bisa berjalan. Suatu ketika kami pernah
pernah dinyatakan sebagai provinsi yang berintegritas, itu pasti karena kawan-kawan mau melakukan itu. Kawan-kawan saya di Pemprov. Terus kemudian mulailah semua didisclose seluruh informasi, kita digitalisasi, dan mungkin itu bukan prestasi yang patut dibanggakan, tapi kebanggaan saya hanya satu. Mereka hari ini sudah banyak, bahkan mostly ketika dikasih mereka mengatakan tidak terima kasih. Buat saya itu jauh lebih hebat dibanding mohon maaf apa yang bisa kita bangun. Mbak, di daerah itu, bangun daerah itu kecil gampang, Mbak. Asal kamu punya uang. Maka bagaimana mengalokasikan itu bisa kita lakukan apa yang sebenarnya dilihat oleh masyarakat dan itu membuat mereka puas, senang. Ya seeing is believing lah mereka melihat itu. Yang kedua setelah integritas dibangun, kalau itu dibangun sebenarnya jadi modal bagaimana pekerjaanmu bisa baik. Nah waktu itu Mbak, problem keduanya infrastruktur. Lalu saya cek, apa? Pak jalannya rusak Pak di sini. Oke. Lalu saya cek ke dalam, kenapa rusak? Ya iyalah anggarannya waktu itu hanya sekitar 600-700 miliar setiap tahun untuk 35 kabupaten kota, rasanya ya terlalu kecil. Lalu dihitunglah oleh kawan-kawan saya, Pak Ganjar kalau mau ini dinaikkan 300%. Ya. Berapa dong? Ya 2,1 triliun jangan diutak-atik Pak. Besok dipindahkan. Alokasikan dikunci 2,1 triliun untuk membereskan itu. Infrastruktur ya? Ya. Dan waktu itu 3 tahun ternyata hasilnya rakyat seneng gitu. Dan lebih banyak yang dibeton. Tapi menjelang periode saya yang kedua itu Mbak, ya mulai muncul. Pak bagaimana yang jalan ini? Oh ini punya kabupaten. Nah kabupaten kita dorong. Pak ini punya desa, oh desa kita dorong. Ini contoh kalau kemudian kita bicara infrastruktur. Tapi nggak ada Mbak yang independen. Yang ada adalah interdependen. Ketika kita interdependen kan kolaps nih. Ya. Anak muda bilang kolaps gitu ya. Berbagai stakeholder ya? Kabupaten, kota, pusat, termasuk swasta. Nah ini yang coba kita kolaborasikan, maka contoh aja Mbak, bagaimana yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Nggak bisa kami sendirian, kami undang investor, pusat juga datang, BUMN datang, Presiden melihat. Akhirnya lahirlah kawasan industri Batang Mbak. Ya. Yang kemudian menjadi sangat seksi sekali orang untuk datang. Itu yang kita contoh lah ya beberapa itu. Tentu ada sektor pendidikan, kesehatan, ya penting sih menurut saya pendidikan Mbak ya. Kalau dilihat di data sih sebenarnya tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sih memang tinggi ya dibanding dengan nasional di tahun 2022. Ya dikit, kadang-kadang juga di bawah, biasa. Iya ada 5,6% ya. year on year, kalau di pertumbuhan ekonomi nasional 5,4 Pak. Tadi di paruh sebelumnya Pak Ganjar menggambarkan ke depan itu masalah seluruh dunia siapapun termasuk Indonesia adalah ekonomi. Saya mau highlight soal di Jawa Tengah. Kalau dilihat secara angka sih pertumbuhan ekonomi besar 5,66 di atas dari target pemerintah 5% ke atas. Pak Ganjar bagaimana kemudian Pak Ganjar mengorkestrasi semua stakeholder sehingga seiring sejalan untuk bisa mewujudkan itu. Pak Ganjar mungkin bisa bicara mengenai tingkat kesejahteraan. Tadi kita masuk ke pendidikan. Bagaimana mengkonsolidasi itu di Jawa Tengah sendiri? Ini pertanyaan bagus ini. Ada 2 hal yang waktu itu in case pendidikan ya. Yep. Ini menarik Mbak. Pertama adalah apakah akses keluarga tidak mampu, keluarga miskin itu bisa sekolah? Kaget saya Mbak saat itu. Wow, ini mengerikan juga kalau mereka nggak bisa sekolah. Maka sekolah gratisnya kita tingkatkan. Kalau dulu hanya sampai SMP, maka pada saat Undang-Undang Pemda itu mulai berlaku, SMA, SMK, SLB dinaikkan menjadi kewenangan provinsi. Lalu banyak guru-guru yang honorer ya, terus kemudian yang belum diangkat jadi PNS dan sebagainya. Tahu nggak gajinya Mbak? 200.000, 300.000. Gimana negara ngomong undang-undang tenaga kerja, tapi kita sendiri kemudian membayar mereka hanya segitu. Nggak fair untuk pendidikan. Maka saya alokasikan lagi hanya kemauan aja. Ini soal gini aja kok. Nah, Ketok palu. iya, infrastruktur naik 300%, pendidikan alokasikan. Saya cek nggak? Agar mereka langsung bisa bekerja bagaimana? Vocational school, SMK,
Maka saya masuk ke SMK, saya bilang, kita buat percontohan yuk. Saya buat 3 SMK, gratis, boarding school, semua dibayarin. Sepatu, seragam, tidur, makan 3 kali, tapi syaratnya satu, dia harus dari keluarga miskin. Kemudian di atas dia masuk. Nah, boarding schoolnya ada 3 tempat. Ada di Purbalingga, di Semarang, di Pati. Ya. Nah, sekarang kita ekstend menjadi 15. Hasilnya, Mbak, saya bangga. Saya dari keluarga tidak mampu. Jadi artinya pada saat mereka lulus, pada saat wisuda tahun keempat, saya undang mereka. Ya. Kan udah ada 1 tahun yang bekerja. Kamu udah kerja? Udah, Pak. Kerja di mana? Di proyek ini, Pak. Apa yang kamu lakukan pertama untuk orang tuamu? Waduh. Apa, Mbak Jelek? Itu pertanyaan pertama ya. Saya bayar hutang orang tua. Kemiskinan, Mbak. Ini akan menjadi lokomotif untuk membangun kemiskinan mereka di dunia pendidikan. Akhirnya kita gelindingkan, SMA, SMK kita gratiskan, tapi masih ada problem. Di Jawa Tengah bukan tanpa problem, problem banyak juga. Saya baru masuk ke situ, Pak. Punglingnya masih banyak. Sekolahnya gratis Pak, gitu. Loh ini kok ada tarikan-tarikan, itu keputusan komite Pak. Enggak Pak, kita nggak narik, ini infak. Bahaya juga kan. Dengan nama yang berbeda menurut saya. Enggak lah, kalau Anda mau bangun, silakan dipropos ke kita. Tapi bukan berarti minta kepada wali murid. Ini contoh aja. Kemudian saya masuk ke gurunya, Mbak. Guru dengan gaji 200-300 ribu bagaimana? UMK di Jawa Tengah udah digetok. Per daerah sendiri-sendiri. Ya. Lalu saya perintahkan, hanya satu aja Mbak, gini juga. Mulai besok UMK. Aduh Mbak, yang dari 200 ribu menjadi 1,2 juta di daerah waktu itu yang UMK-nya segitu. Itu senengnya Mbak. Terharu saya melihat. Saya bicara soal masalah tadi. Pak Ganjar bilang ada beberapa setidaknya yang menasional dalam tanda petik ya. Masalah Wadas misalnya. Oke. Wadas. Banyak yang menilai karena Pak Ganjar lagi-lagi namanya melambung tinggi di berbagai survei, banyak bilang kasus Wadas ini bisa jadi ganjalan buat seorang Ganjar Pranowo. Memang kasusnya itu belum selesai, Pak? Mungkin bisa menjadi ganjalan, tapi sekaligus bisa menjadi ganjaran. Itu akan menjadi ganjalan kalau si Ganjar nggak menyelesaikan. Nah, pertanyaannya Tapi kalau sudah diselesaikan belum? Kalau Ganjar menyelesaikan akan menjadi ganjaran. Cerita singkatnya begini, Mbak. Saya patah tangan saya karena naik sepeda. Saya lihat di media sosial, Oke. Pak. Sehari setelah saya keluar dari rumah sakit, saya ditelepon Pak Kapolda. Pak Ganjar, kita minta press conference. Kemana? Ke Polres Purworejo. Oke, ada apa? Wadas kemarin. Oh, yang rame itu ya. Sorry ya, kemarin saya lagi di rumah sakit, lagi dioperasi. Saya semalam aja di sana. Saya ke sana. Itu Mbak, saya udah dibully dulu. Ini proyeknya punya PUPR, pembebasannya BPN, ada bupati, ada kades, it's okay. Lalu kenapa? Oh, yang salah Ganjar ternyata. Karena Ganjar memberikan penetapan izin lokasi. Oke, maka saya harus tanggung jawab. Tanggung jawab, saya harus bertanggung untuk menjawab. Maka saya jawab, saya datangi. Pak Kapolda dengan baik hati menyampaikan, Pak Ganjar silakan disampaikan. Oke. Bapak Ibu, saya menyampaikan. Yang pertama saya minta maaf, yang kedua saya tanggung jawab, yang ketiga seluruh hari ini yang diamankan atau ditahan istilah mereka, Pak Kapolda bisa dikeluarkan hari ini Pak? Bisa Pak, keluarkan hari ini. Dan yang keempat saya akan ke lokasi. Selesai Pak. Saya langsung ke lokasi, tangan saya masih dibungkus. Dan di demo. Gak apa-apa, saya ngomong dan di sana demo, yang di sini terima. Jadi ada kelompok yang terima dan ada yang kelompok tidak. Yang penting buat saya adalah kita mesti hadir, kita mesti dengarkan, dan kita mesti ajak dialog mereka. Tidak sepakat nggak apa-apa. Tapi kan harus ada saling menjelaskan apa maksudnya. Setelah itu saya datang, Mbak. Saya datang ke masjid saat itu sepi, nggak ada orang datang, ya saya diem aja. Tidak ada orang menyambut, nggak apa-apa. Dan ada 2 kiai yang baik hati, kemudian saya hadir dan saya ngobrol, saya dikasih makan. Setelah itu sholat maghrib, setelah itu sambung sholat isya, setelah itu saya ikut di situ, kita dialog di masjid. Saya dimarahi habis-habisan. Oke. Setelah itu saya datang lagi yang kedua. Datang yang kedua sudah bisa berkomunikasi. Setelah itu saya petakan yang ada di sana. Alhamdulillah
oh ada problem jalan rusak, ada problem sinyal, ada problem air bersih, ada problem perempuan, ada problem pendidikan, saya coba recover satu persatu. Tentu saya dibantu banyak teman. Ganjar tidak hadir sendiri. Ganjar dibantu oleh teman-teman yang menurut saya baik hati. Alhamdulillah kira-kira sekarang tinggal mungkin 20-an, dan beberapa di antaranya saya senang karena mereka datang ke saya, Bapak, saya ikut. Kenapa? Saya pikir dulu kami dibohongi. Memang Pak Jokowi suka bohong. Pak Jokowi bicara ganti untung loh. Jalan tol ganti untung. Bandara Jogja itu ganti untung. Ya. Kenapa Anda seperti itu? Ya itu loh Pak. Itu. Apa? Tetangga saya dulu beli tanahnya 20 juta, sekarang diganti 1,2 miliar. Mbak, saya coba mendekati apa yang mereka harapkan untuk kemudian kita bisa ngobrol. Termasuk di Semen Rembang. Itu awal-awal saya jadi gubernur sampai ada yang ngimen kaki itu. Saya coba komunikasi terus dengan mereka. Ya tidak sempurna lah. Keputusan Ganjar tidak akan sempurna. Tapi sekali lagi saya bertanggung jawab untuk itu. Dan 6 desa membentuk BUMDes dan punya saham di perusahaan. Di anak perusahaan. Itu sebagai jalan keluar yang berhasil Bapak tawarkan waktu itu? Ya dialog. Dialog. Bapak tadi banyak bicara mengenai skala internasional, bagaimana di Jawa Tengah. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, kalau saya sih sering lihat di media sosial Pak Ganjar, bahkan ada lapak Ganjar buat UMKM. Tapi kelompok yang lain yang juga harus mendapat perhatian dari siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia ke depan adalah kelompok pengusaha, pintu masuk untuk investasi. Bapak sudah menggarisbawahi soal investasi. Ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian kita di masa mendatang. Saya mau tanya soal itu, tapi kita harus jeda Pak Ganjar sesaat lagi. Upgrade paket combo First Media Anda dan daftarkan pembayaran tagihan menggunakan auto debit kartu kredit. Dapatkan diskon 30% dan reward hingga Rp250.000 serta bonus eksklusif channel Stingray Festival 4K. Nikmati internet dan hiburan yang beneran tanpa batas. Nyata hematnya dengan bonus berlimpah. Promo eksklusif untuk bank yang bekerja sama. Informasi lebih lanjut hubungi First Media. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual dan akurat dengan singkat dan padat. Yang hancur, apakah sudah ada informasi saat ini terkait bantuan? Berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. Menyiarkan secara langsung jalannya Berita 1 malam, setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Suguhan informatif menemani pagi Anda. Kabar terkini dari toko publik dalam negeri dan mancanegara. Disajikan dengan menarik hanya untuk Anda. Figur Publik, Senin sampai dengan Jumat pukul 7 pagi. Hanya di BTV. Just in the final seconds of the round. Ini menjadi momentum kelahiran baru kami. Tentu menjadi luar biasa kalau ada pernyataan dari Bapak. Terus memberitakan hal-hal yang memunculkan optimisme. Ini penting dalam kondisi dunia yang tidak pasti, tetap menjadi media pemersatu yang menginspirasi. Kumpulan informasi yang viral. Disajikan secara akurat, anti hoax. Dari dalam negeri maupun luar negeri, semua terangkum dalam berita viral. Berita viral setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV.
Suguhan informatif menemani pagi Anda. Kabar terkini dari toko publik dalam negeri dan mancanegara. Disajikan dengan menarik hanya untuk Anda. Figur Publik, Senin sampai dengan Jumat pukul 7 pagi. Hanya di BTV. Cerita kesuksesan tokoh nasional dan dunia. Peristiwa penting peradaban manusia hingga kehidupan masyarakat menjadi menarik dan informatif. Di balik kisah, hanya di BTV. Berbagai macam informasi disajikan secara hangat menemani pagi Anda. Tembak di Texas, Amerika Serikat. FIFA, AFC, dan juga PSSI Dengan informasi bertemu untuk terupdate, membahas akurat, tragedi dan Kanjuruhan. viral. Merasakan sakit di sejumlah bagian tubuh. Selain tersangka, sejumlah saksi juga akan diperiksa di Polda Jatim. Berita Satu Pagi memberikan inspirasi untuk pagi Anda sebelum beraktivitas. Hanya di BTV. Sajian informasi untuk menambah pengetahuan kamu. Banyak hal yang dibahas mulai dari silsilah, sejarah, hingga awal mula penemuan maupun terciptanya sesuatu di dunia ini. Asal-usul, setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Hidupnya kami lengkap berenam, hanya hancur gara-gara kalian. Adanya penemuan mayat tanpa kepala yang juga dilaporkan pada tanggal 24. Pada saat ini masih membekas, dimutilasi kayak gitu. Kalian bukan manusia. Saksi Mata. Hanya di BTV. Suguhan informatif menemani pagi Anda. Kabar terkini dari toko publik dalam negeri dan mancanegara. Disajikan dengan menarik hanya untuk Anda. Figur Publik, Senin sampai dengan Jumat pukul 7 pagi. Hanya di BTV. Just in the final seconds of the round. Saya tetap bersikeras untuk mengajak sosok yang satu ini untuk bicara dalam spektrum Indonesia.
Pak Ganjar sih masih Gubernur Jawa Tengah sampai September 2024. Tapi karena atas aspirasi rakyat, Pak Ganjar ada di 3 teratas yang memiliki elektabilitas tertinggi. Jadi saya mau bicara soal ini. Indonesia punya terdiri dari beragam kelas sosial. Bapak bicara mengenai mereka yang di kelas, saudara-saudara kita yang ada di kelas menengah bawah, ada UMKM di dalamnya, UKM ya, mikro bahkan, mudah dari kelas menengah ke atas. Bagaimana seorang Ganjar Pranowo memetakan dan memilah dan memilih treatment apa atau perlakuan atau kebijakan seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh berbagai kelompok sosial yang ada di Indonesia? Letakkan mereka dalam kelasnya. Meskipun saya tidak terlalu suka itu soal kelas itu. Tapi kalau term itu mau dipakai, letakkan dalam kelasnya. Ketika mereka pengusaha besar, letakkan dalam koridor struktur yang pengusaha besar. Kita bicara kawasan industri ya, ada di Semarang, ada di Cilacap gitu ya, ada di sekitar Demak, Kendal, terus kemudian Batang. Sekarang kita siapin terus untuk ke swasta itu di Brebes. Kita letakkan di situ. Dan dia akan berbicara yang besar sesuai dengan yang mereka harapkan. Bahkan bicara teknologi tinggi, electric vehicle, baterai, bagaimana smelter dibikin, nikelnya dari Sulawesi, kita bicara. Itu yang besar, Mbak. Kalau kita bicara menengah, menengahnya ini sudah ada, tinggal mereka bisa mengkerut jadi kecil, atau mereka bisa growing up menjadi pengusaha besar. Butuhmu apa? Maka biasanya dia butuh akses. Ada yang sifatnya kebijakan, ada yang sifatnya permodalan, dan seterusnya. Diletakkan aja di situ. Bagaimana dengan yang kecil? Ini. Kecil itu banyak sekali, sebenarnya mereka tangguh semua. Hanya 3 hal saja yang mereka butuhkan untuk kita lakukan assessment. Yang pertama, apakah produk mereka itu betul-betul diketahui dengan baik, produk knowledge-nya. Apakah pengusaha kecil itu ngerti, kamu buat pisang goreng itu, menurutmu pisang gorengmu itu enak apa enggak? Kamu cara membuatnya benar, berkualitas enggak? Atau kerajinan, handicraft umpama. Kamu buat sepatu, buat tas, buat sendal, kalau perbuatan perempuan itu biasanya baju, kerudung, macam-macam, sarung barang. Udah bagus belum menurutmu? Oke, cara membuatnya benar ya, oke. Udah ya, catat ya. Dan kita kurasi. Proses ini kamu udah benar. Kalau itu udah benar, udah bisa buat, biasanya dia punya problem yang kedua. Marketing ya? Betul. Saya nggak bisa jual, Pak. Oke, kita latih mereka masuk ke dunia digital. Kita punya Mbak UMKM Virtual Expo umpama, itu akan dinilai oleh publik. Jelek ternyata punyamu. Wah, ternyata bagus banget ya. Gitu. Dan kemudian mereka akan mulai mengeluh kepada kita, sambat. Pak, ini gimana dong Pak? Saya nggak bisa jual. Oke, kita ajarin marketing digital. Kamu mesti bisa on board di marketplace. Dan itu ada kursus-kursusnya. Dan banyak marketplace yang kemudian berpartner dengan kita adakan training. Saya punya namanya co-working space-nya itu Heterospace. Heterospace itu tempat nongkrong. Usaha-usaha kecil itu, silakan kamu ngobrol aja, produk boleh. Yang kedua setelah itu akses modal. Nah ini ngobrol nih akses modal. Maka kami awal-awal sebelum KUR itu turun dari 12% ke 9%, yang kelak kemudian menjadi 7%. Pada saat Pak Presiden di Brebes mau menurunkan KUR dengan pidatonya itu 12 menjadi 9%, beliau bisik-bisik, Pak Gub, ini KUR-nya mau kita turunin. Suku bunganya dari 12 menjadi 9. Oh bagus Pak. Nanti segera disebarkan. Oh siap. Saya juga udah punya Pak dari Bank Jateng. Nanti akan saya sampaikan di sambutan pembukaan Pak. Oh iya ya. Apa yang mau disampaikan? Kami sudah punya 7% Pak. Suku bunganya 7%. Loh, Pak Gub itu nanti kasih subsidi bunga? Enggak Pak. Ya banknya aja yang buat sendiri gitu. Dan akhirnya kelak kemudian ramai para direktur BUMN diomongin tuh Ganjar bisa, ke Jawa Tengah bisa buat itu. Kenapa yang lain enggak gitu ya? Ya, terus kemudian turunlah itu dan di kabupaten kota akhirnya menggelinding. Jadi trigger. Akses modal kemudian gampang. Dan kita kasih plafon. Udahlah yang kecil-kecil, yang mikro ini kalau Anda mau pinjam saya kasih namanya Mitra Jateng 25 itu 25 jutaan. Udah deh kasih itu. Udah dikasih, udah bisa jualan, bagus ya. Nah, satu, keajegannya bagaimana? Continuity-nya bagaimana? Itulah pendampingan.
Itulah kampus saya aja, marketplace saya aja, terus kemudian kelompok-kelompok komunitas saya ajak gitu. Nanti akan ada yang survive, ada yang gagal. Nah ini terjadi. Dan kita backup di luar APBD, CSR, bank, saya kembangkan Basnas, zakat infak sedekah ini. Wah itu keren. Itu kalau bicara kelompok UMKM, Ya. termasuk mikro di dalamnya. Kelompok yang lain adalah pengusaha menengah sampai pengusaha besar, termasuk soal investasi. Ini saya bertanya kepada Pak Ganjar karena ini kesempatan yang luar biasa buat kami BTV, dapat kesempatan banyak bertanya kepada Pak Ganjar. Jadi rasa-rasanya kami harus mewakili semua kelompok masyarakat. Apa yang Pak Ganjar konsepkan, Pak Ganjar mau wujudkan kepada mereka yang tentu berharap, wah saya sebagai pengusaha menengah, saya pengusaha besar, seorang Ganjar Pranowo bisa memberikan apa buat kami bisa sama-sama tumbuh dan berkembang di rumah yang kita namakan Indonesia. Mbak, satu tuh kondusif dulu Mbak. Kalau daerahnya nggak kondusif, mana mau. Kamu tiap hari berkelahi aja tanpa pernah ada yang melerai, nggak bisa. Kamu nggak pernah melakukan sosialisasi, nggak bisa. Masyarakat tidak disiapkan, nggak bisa. Itu kondusivitas dulu. Yang kedua, tentu saja pengusaha itu hanya butuh kemudahan kok. Loh, saya tuh mau loh izin tuh bayar. Tapi you pasti dong pemerintah. Jangan dibawain golok, ini tadi disembelih. Ya nggak, udah disembelih dipersulit lagi gitu. Atau dipersulit dulu disembelih ya, yang mana gitu. Nggak bisa. Dia butuh itu. Maka saya sampaikan, prinsipnya itu hanya 3 dalam layanan publiknya. Mudah, murah, cepat. Ke dalam hanya 2 saja, transparan, akuntabel. Selesai. Hanya 5 kok tugasnya, masa nggak bisa lakukan ini? Maka improvement terjadi kepada daerah-daerah untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha. Setelah itu yang terakhir apa ya? Kalau sudah jalan, ya dibantu dong. Diproteksi agar mereka kemudian bisa sampai tumbuh. Toh sebenarnya daerah itu Mbak, kalau ada investor masuk itu seneng loh Mbak. Jawa Tengah itu penganggurannya masih banyak, yang miskin masih banyak. Kan nggak hebat Jawa Tengah itu. Kami nggak bisa sendiri. Maka kami tanpa pengusaha nggak mungkin Mbak. Nggak mungkin. Umpama Jawa Tengah itu produk kayu, furniture, apalagi solid wood, kita the best one. Kita paling bagus, Mbak. Kemarin nggak bisa jualan, Mbak. Kita carikan dana agar mereka bisa ekspor. Selama pandemi maksudnya ya? Iya, selama pandemi, Mbak. Akhirnya kita bawa mereka ke Benelux karena terus kemudian bisa ekspor lagi, senang. 2, pengusaha-pengusaha besar setelah mendapatkan insentif itu, tentu dia kepingin mendapatkan support dari daerah. Maka saya nggak mau rugi bahasanya. Kamu udah investasi, tapi SDM-nya dari saya ya. Disitulah kita kemudian membongkar cara berpikir kita bahwa daerah juga mesti menyiapkan SDM yang sesuai dengan yang mumpuni ya kebutuhan. Maka saya tawarkan Mbak pada pengusaha, kamu sebenarnya butuh pengusaha dengan kriteria seperti apa sih? Kalau saya punya vocational school katakan, kelas SMK menengah saja, ingin jadi apa yang sifatnya ahli paling dasar, udah deh, kelas 1 sudah ada 30%. Kamu mau nggak menjadi teaching industry-nya, menjadi partnernya? Kalau kamu mau, tak kasih ini. Nanti kelas 2 50% dengan teorinya. Udah praktek. Kelas 3 kalau perlu 70%, 30%. Jadi semua akan praktek. Itu jauh lebih cepat. Ini pengalaman saya kerjasama dengan sister province di Fujian. Di Fujian tuh SMK-nya itu langsung merek mobil terkenal, dan kemudian dia praktek mobilnya ya itu. Oh ya, wah luar biasa ya. Jadi skillnya sebenarnya kita butuhkan dari pengusaha besar itu. Maka saya sampaikan kemarin para investor asing maupun dalam negeri, kalau ada yang sulit, ini nomor telepon saya. Ya, bisa langsung berkontak dengan Pak Ganjar. Oke, Pak Ganjar, sekarang saya tahu saya mau bertemu Pak Ganjar hari ini, sebenarnya saya sudah meriset banyak hal. Pak Ganjar ini kalau dilihat ada banyak sekali rentetan penghargaan-penghargaan yang didapat sebenarnya. Ada penghargaan pembangunan daerah 2019-2020, ada pengendalian inflasi terbaik ya. Rata-rata inflasi paling rendah di Pulau Jawa ya, di Jawa Tengah gitu ya. Pernah. 2018 sampai 2021. Lalu penanaman modal dalam negeri terbaik 89,7%. Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah pencapaian kemampuan seorang Ganjar Pranowo lingkupnya hanya di Jawa Tengah atau bisa di skala nasional, mampu menjawab segala tantangan atau permasalahan di Indonesia? Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.
Apa jadinya kalau bisnis ingin besar tapi koneksinya masih standar? Setiap industri butuh dedicated internet, kecepatan transfer data, kapasitas jaringan berskala besar, keamanan jaringan, penanganan yang nyaman, dan memiliki akses traffic internet sendiri. Semua bisa Anda dapatkan dengan dedicated internet dari Linknet. Nikmati berbagai keunggulannya untuk pertumbuhan bisnis Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Dedicated internet dari Linknet. Ini menjadi momentum kelahiran baru kami. Tentu menjadi luar biasa kalau ada pernyataan dari Bapak. Terus memberitakan hal-hal yang memunculkan optimisme. Ini penting dalam kondisi dunia yang tidak pasti, tetap menjadi media pemersatu yang menginspirasi. Kumpulan informasi yang viral. Disajikan secara akurat, anti hoax. Dari dalam negeri maupun luar negeri, semua terangkum dalam berita viral. Berita viral setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat dalam Jendela Dunia. Hanya di BTV. Cerita kesuksesan tokoh nasional dan dunia. Peristiwa penting peradaban manusia hingga kehidupan masyarakat menjadi menarik dan informatif. Di balik kisah. Hanya di BTV. Suguhan informatif menemani pagi Anda. Kabar terkini dari tokoh publik dalam negeri dan mancanegara. Disajikan dengan menarik hanya untuk Anda. Figur publik, Senin sampai dengan Jumat pukul 7 pagi. Hanya di BTV. Berbagai macam informasi disajikan secara hangat menemani pagi Anda. Tembak di Texas, Amerika Serikat. FIFA, AFC, dan juga PSSI dengan informasi terupdate, akurat, dan viral. Merasakan sakit di sejumlah bagian tubuh. Selain tersangka, sejumlah saksi juga akan diperiksa di Polda Jatim. Berita Satu Pagi memberikan inspirasi untuk pagi Anda sebelum beraktivitas. Hanya di BTV. Yang dulunya kami lengkap berenam, hanya hancur gara-gara kalian. Adanya penemuan mayat tanpa kepala yang juga dilaporkan pada tanggal 24. Pada saat ini masih membekas. Dimutilasi kayak gitu. Kalian bukan manusia. Saksi Mata. Hanya di BTV.
menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual, dan akurat dengan singkat dan padat. Yang hancur, apakah sudah ada informasi saat ini terkait berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. Menyiarkan secara langsung jalannya Berita 1 malam setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Saat aktivitas siang hari menjadi yang utama, kebutuhan informasi Anda akan kami sampaikan dengan singkat dan padat. Aksi hari ini serentak ya di seluruh Indonesia. Seperti apa update terkini pencarian dan ada Merangkum informasi sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. Berita 1 siang setiap hari jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Sajian informasi untuk menambah pengetahuan kamu. Banyak hal yang dibahas mulai dari silsilah, sejarah, hingga awal mula penemuan maupun terciptanya sesuatu di dunia ini. Asal-usul, setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Berbagai macam informasi disajikan secara hangat menemani pagi Anda. tembak di Texas, Amerika Serikat. FIFA, AFC, dan juga PSSI informasi terupdate, akurat, dan viral. Merasakan sakit di sejumlah bagian tubuh. Selain tersangka, sejumlah saksi juga akan diperiksa di Polda Jatim. Berita 1 pagi memberikan inspirasi untuk pagi Anda sebelum beraktivitas. Hanya di BTV. Kumpulan informasi yang viral. Disajikan secara akurat, anti hoax. Dari dalam negeri maupun luar negeri, semua terangkum dalam berita viral. Berita viral setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat dalam Jendela Dunia. Hanya di BTV. Sajian informasi untuk menambah pengetahuan kamu. Banyak hal yang dibahas mulai dari silsilah, sejarah, hingga awal mula penemuan maupun terciptanya sesuatu di dunia ini. Asal-usul, setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Hidupnya kami lengkap berenam, hanya hancur gara-gara kalian. Adanya penemuan mayat tanpa kepala yang juga dilaporkan pada tanggal 24
pada saat itu masih membekas. Dimutilasi kayak gitu. Kalian bukan manusia. Saksi Mata hanya di BTV. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual, dan akurat dengan singkat dan padat. Yang hancur, apakah sudah ada informasi saat ini terkait berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. menyiarkan secara langsung jalannya Berita 1 malam setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Anda kembali bersama kami di Berita 1 Spesial. Saya masih bersama dengan Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda adalah apakah segala pencapaian, hal-hal baik di Jawa Tengah Bapak mampu bawa ke spektrum yang lebih luas, yaitu Indonesia. Kita negara yang besar, itu pertanyaan semua orang, Pak Ganjar. Ah, yang benar. Iya. Mbak, sebenarnya sukses itu nggak bisa dilihat dari, Pak Ganjar sukses nggak? Pak Ganjar bisa nggak? Sebenarnya dalam konteks politik, dalam kepemimpinan itu yang mesti ditanya siapa sih Mbak? Rakyat. Maka banyak survei-survei kepuasan itu karena rakyat yang ditanya. Rakyat menempatkan Pak Ganjar jadi 3 teratas elektabilitasnya paling tinggi. Itu soal elektabilitas dan sebagainya, tapi soal kepercayaan belum tentu. Karena banyak daerah provinsi lain hebat-hebat. Waktu investasi kemarin kemudian diomongin, wah Jawa Tengah hat-trick terus mendapatkan penghargaan dari BKPM. Saja tanya, emang kita iya? Emang kita udah the best? Aku lihat provinsi tetangga lebih baik. Maksud saya Mbak, jangan sampai kita kegeeran pada penghargaan-penghargaan. Karena realitas sebenarnya yang kita cari dalam pelayanan masyarakat itu bukan penghargaan. You eksekusi nggak? Ada komplain cepat nggak? 1 kali 24 jam bisa direspon nggak? Gitu. Maka saya punya dashboard komplain itu dari aplikasi itu. Maka sebenarnya apa yang kita kerjakan atau kami kerjakan di Jawa Tengah itu pasti teamwork yang besar ya. Ada bupati wali kota, hebat-hebat loh. Kades aja hebat Mbak. Kades-kades itu mendorong proyek-proyek besar itu berjalan dengan mulus. Karena letaknya di mereka. Maka saya kenapa ngobrol dengan Kades. Saya pembina Kades Indonesia. Maka saya ngobrol seluruh Indonesia dengan mereka. Nah pada saat itulah sebenarnya menjawab pertanyaan itu bisa nggak ini diterapkan? Itu perlu mengorkestrasi visi. Apakah kita sepaham? Umpama, apakah ekonomi kita mau tumbuh bareng-bareng? Jawab. Ini konsensus. Kalau kita tidak sepakat pada konsensus ini, tidak ada komitmennya, omong kosong. Omdo itu. Kalau sudah kita punya, maka value apa yang mesti kita berikan? Tidak korupsi sanggup. Kalau kamu tidak korupsi sanggup, udah ada investor tuh masuk semua. Udah ada orang di tempatmu seneng semua. Kamu mau mempermudah seluruh rakyat publik, maka mereka gak usah kampanye kamu. Mau jadi pilkades, pilkada, gak usah. Kamu pasti akan senang. Saya 2 kali dipercaya masyarakat, dipercaya partai-partai untuk bisa menjadi kepala daerah. Kampanyenya enteng-enteng aja Mbak. Tapi kita mesti konsisten. Maka ketika rakyat menilai itu, apakah bisa, apakah tidak, kata rakyat apa? Karena kalau rakyat percaya dia dukung. Emang kalau rakyat nggak percaya dia mau dukung? Nggak dipilih lagi. Nggak dipilih lagi pada saat pemilu berikutnya. Pak Ganjar, saya harus tanyakan ini karena banyak sekali dari sekian banyak rakyat Indonesia, ada juga yang belum yakin untuk memilih Bapak atau percaya kepada Bapak bisa menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Kata mereka, Pak Ganjar ini bisanya di media sosial aja. Iya. Benar demikian? Tidak apa-apa. Jadi masyarakat itu dalam konteks demokrasi dan demokratisasi hari ini, di era digital dan di era medsos, maka orang itu boleh menilai siapapun dengan cara apapun. Yang dinilai, jangan baper. Pak Ganjar pencitraan. Saya gubernur. Saya harus membangun citra Jawa Tengah. Justru harus citra Jawa Tengah. Anda jadi host di berita. Di televisi ini nggak bangun citra. Harus Pak, personal branding dong. itu. Pasti ilmu branding itu ada. Untuk memberikan keyakinan. Ya jangan pasrah-pasrah gitu aja.
Maka sebenarnya dalam konteks medsos dan sebagainya itu saya sampaikan, itu cara lain saya berkomunikasi. Kalau saya ketemu dengan romo kiai, pendeta, tokoh agama, saya datang, sungkem, ngobrol. Tapi kalau saya ngomong sama anak-anak kita yang masih muda, anak SD, SMP, terus saya bilang, anak-anak, Pak Gubernur mau menyampaikan sesuatu. Ya enggak lah, ketemu anak-anak, sini, selfie yuk, selfie dulu. Mbak, menangkan hatinya dulu, baru menangkan pikirannya. Within the heart, saya senang. Siapa mau mainan? Saya Pak, kumpul-kumpul. Oke, ya. Pak Gubernur pesan ya, harus hormat sama orang tua lo ya. Kamu harus sayang sama teman-temanmu, nggak boleh membuli, oke? Beda agama, beda suku, apapun nggak boleh dibully. Itu temanmu, mesti kamu sayangi. Medianya itu, Mbak. Terus kemudian kita vlog. Kemudian saya tampilkan. Apa kata mereka? Itu saya. Dan itu akan menjangkau semuanya. Borderless, Mbak. Ya. Ini dunia digital. Kecuali kita tidak paham dunia hari ini. Oke. Ada perubahan teknologi informasi yang harus disesuaikan atau betul para pemimpin menyesuaikan dengan era saat ini di saat teknologi informasi menuntut perubahan kanal-kanal komunikasi. Bicara soal media sosial, ada satu sosok sebenarnya yang menarik perhatian publik sekali. Terakhir kalau saya lihat di media sosial Pak Ganjar, Ibu Atikoh malah justru diminta foto minta tolong fotoin dengan Pak Ganjar sama warga. Ibu itu sosok seperti apa sih paling banyak mendampingi Bapak setiap hari? Dia ngerti kadang-kadang suaminya itu memang aneh gitu kali ya. Kadang-kadang lucunya juga kayak gitulah gitu. Cuman saya itu merasa ya saya tidak mau tercerabut dari akar saya. Saya dulu ya main bola, mandi di kali gitu ya. Waktu kecil gitu ya, main sama temen, bukan main gadget kan belum ada. Jadi saya tuh suka sama anak kecil, itu saya suka sama anak kecil. Dan kami tiap hari jalan kaki, kadang-kadang lari-lari, istri juga. Kalau istri saya itu sosok yang sama senengnya. Jadi waktu saya sepedaan itu judulnya Suami Istri Goes. Gitu. Saya jatuh nggak boleh ikut sepedaan, saya menemani karena dia hobinya lari, saya ikut lari, gantian. Dan tiap hari kami jalan. Ya. Dengan tiap hari kami jalan, kami masuk kampung-kampung. Tiap hari kami dialog. Pak Ganjar, anak saya tuh masih ada problem di sekolah, ketemu langsung. Pak Ganjar ada sampah di situ, oke nanti saya telepon lurahnya. Mereka menyampaikan, atau hanya sekedar mereka Pak pingin selfie. Awal-awal Mbak istri saya pada saat selfie-selfie gitu, resep, ngerepotin gitu. Tapi begitu mendampingi suaminya, oh suamiku itu ternyata bukan milikku, bukan milik anakku ya. Akhirnya dia milik publik ya. Maka istriku sudah tahu dan saya suka bercanda, istri saya tahu. Maka sering kami jadikan candaan. Dan orang itu ngelihat, ya istriku kan kecil gitu Mbak. Jadi kelihatan kayak anakku gitu. Bahkan, Pak ini anaknya ya? Gitu ya. Dan istriku akhirnya lama-lama karena sudah tahu itu. Orang pingin selfie, saya jalan berebut selfie gitu. Nggak sadar. Mbak, fotoin dong Mbak gitu. Nah itu saya langsung saya tekankan itu. Ayo Mbak fotoin Mbak cepat. Harus foto. Jadi istriku menikmati. Jadi dia mengikuti stylenya suami bahwa ya inilah rakyat, inilah cara berkomunikasi dalam frekuensi mereka. Dan terakhir biasanya kalau sudah foto gini, Mas, udah kenal ibu? Udah kenal istri saya belum? Lah itu bojoku yang bilang gitu terus baru ketawa. Minta maaf langsung. Dan sebenarnya bahasa saya asik-asik aja. Oke. Pak Ganjar, saya sebagai perempuan senang dengan ada game ini bahwa di balik sosok pria yang hebat pasti selalu ada perempuan yang hebat. Bu Atikoh adalah sosok perempuan yang hebat. Setahu saya sekolah jauh-jauh ke negeri Jepang, mungkin Bapak bisa cerita. Ibu Atikoh seperti apa? Sosok seperti apa? Dia lebih pintar dari saya. Untung anak saya niru ibunya gitu ya. Jadi dia yang saya tanya sama kakaknya, sama adiknya, pembelajar yang baik, cukup tekun dalam belajar, maka sering berprestasi gitu ya. Terus kemudian saat lulus dia jadi wartawan loh. Istri saya pertama wartawan di Solo,
kemudian jadi PNS, saya jadi anggota DPR, kemudian jadi pegawai Pemda DKI. Awalnya jadi Pemda Purbalingga, terus Pemda DKI. Nah saat itu dia mendaftar pasca sarjana. Akhirnya dapat arahan untuk sandwich program. Keterimanya di Jepang. Ya, diambil dan sandwichnya sama ITB. Jadi 1 tahun di ITB, kemudian ke Jepang. Saya hanya bisa memberikan dukungan aja. Ini kesempatan istri saya, dan dalam konteks gender mainstreaming saya diajari gitu ya. Ya sebenarnya peran laki-laki perempuan di rumah tangga kan sejajar, Mbak. Kecuali dia hamil, dia menyusui, dia menstruasi, saya nggak bisa gitu aja. Itu sebenarnya yang kodrat. Tapi soal cuci piring, cuci baju, masak dan sebagainya sama. Maka pengalaman yang menarik buat saya adalah ketika istri saya sekolah di Jepang, anak saya masih kecil, TK. Jadi tiap malam saya harus membawa anak saya, ya, terus pagi hari memandikan anak saya, tidur, dongengin gitu ya. Saya merasakan sebagai single parent saat itu kan. Jadi betapa saat ditinggal istri ya. Wow. Berat jadi seorang perempuan dan seorang ibu ya Pak. Ternyata iya. Dan maka saya bilang kalau ibu saya itu sama banyak orang ditanya, ibunya kerja apa? Ibu saya nggak kerja Pak. Masa sih nggak mungkin lah ibu nggak kerja. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya peringatkan dengan keras, kamu salah. Ibumu itu orang yang paling hebat. Dia di rumah tangga menyiapkan segala sesuatunya. Emang kamu bayar berapa untuk ibumu? Jangan salah ya, ibu rumah tangga itu ibu yang terbaik untuk kamu, untuk keluargamu. Itu yang saya sampaikan, dan ya itulah istri saya gitu ya. Ya teman, ngobrol, teman bercanda, teman olahraga, kadang-kadang juga ngajak berkompetisi. Maka kemarin lari di Wanagama yang menyelenggarakan UGM 17 kilo untuk ukuran yang kelompok senior saya bilang gitu ya. Dia juara 3 kemarin. Loh, saya jadi ragu mau lomba lari bersama Ibu Atikoh. Pak Ganjar, pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Sudah hadir di Berita Satu Spesial edisi kali ini. Terima kasih. Demikian Berita Satu Spesial edisi kali ini.